Taib, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang begitu banyak, yang tidak terhingga. Di antaranya adalah nikmat yang paling besar, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ilmu, dan nikmat sunnah, serta nikmat kesehatan, sehingga kita semua bisa berkumpul, bisa hadir, dan bisa bertemu di acara ini, pembukaan belajar Islam dasar angkatan ke-11 secara online, yang kita harapkan mampu meraih dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan, tersampaikan kepada suri tauladan kita semua, manusia yang mulia, manusia yang sempurna, manusia yang dengan kehadirannya kita semua mampu terselamatkan dari gelapnya kebodohan menuju terangnya cahaya ilmu untuk meraih kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada segenap keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa berpegang teguh di atas ajarannya sampai hari kiamat kelak. Ikhwan dan akhwat peserta belajar Islam dasar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sore hari ini kita berkumpul di sini, kita hadir di sini, sama-sama merasakan dan menikmati beberapa nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua. Jadi, perkumpulan kita sore hari ini, pertemuan kita sore hari ini, kita akan sama-sama merasakan dan menikmati beberapa nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kepada kita semua. Ada dua nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua, yang harus benar-benar kita sadari. Pertama, kira-kira nikmat apa? Pertama adalah nikmat ukhuwah Islamiyah. Nikmat yang pertama adalah nikmat ukhuwah Islamiyah. Nikmat persaudaraan. Ini merupakan nikmat yang besar, yaitu nikmat persaudaraan. Sehingga darinya, dari nikmat persaudaraan ini akan lahir, akan muncul kebersamaan. Jadi persaudaraan ini sama dengan kebersamaan. Inilah nikmat yang dipotret dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 103. Fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum binikmatihi ikhwana. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melembutkan, yang telah menyatukan hati-hati kalian, sehingga kalian dengan nikmat ini, nikmat Islam ini, kalian menjadi saudara.
Ini persaudaraan yang mulia, inilah kebersamaan yang mulia. Maka tidaklah ada kebersamaan yang paling indah, yang paling mulia, yang paling berharga, melainkan kebersamaan seseorang di atas keislaman, di atas keimanan, di atas ilmu, dan di atas sunnah. Artinya, nikmat persaudaraan ini, dia ibarat cahaya di atas cahaya, nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya, kebersamaan adalah cahaya. Dan Islam itu sendiri adalah cahaya, maka kita semua berada di atas cahaya, di atas cahaya. Oleh karenanya, ayat yang tadi disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 103, disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menundukkan, yang telah menyatukan, yang telah melembutkan hati-hati kalian. Maka nikmat persaudaraan ini memang berasal dari hati. Kenapa hati yang disorot? Kenapa hati yang disebutkan? Karena hati adalah raja, adalah pemimpin. Sementara anggota tubuh adalah anggotanya, pasukannya. Jika rajanya sudah tunduk, jika rajanya sudah taat, maka anggotanya yaitu badannya pun akan tunduk, akan taat. Ini kan isyarat dahsyat betul. Ini nikmat yang pertama. Jadi kita semua yang tadinya tidak bersama, tidak bersaudara, nah dengan nikmat ini maka kita menjadi bersaudara dan nikmat kebersamaan. Ini nikmat yang pertama. Nikmat yang kedua apa kira-kira? Nikmat yang kedua, kira-kira nikmat apa? Yang sama-sama kita rasakan, yang sama-sama kita nikmati. Nikmat pertama, nikmat persaudaraan, nikmat kebersamaan. Nikmat yang kedua adalah nikmat kemudahan mencari ilmu. Bukan hanya mudah, tapi juga gratis, free ya, tanpa berbayar. Ini kan nikmat luar biasa. Mencari ilmu telah dimudahkan dan juga telah digratiskan. Telah free, telah gratis tanpa berbayar. Sungguh benar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ar-Rahman, ayat yang senantiasa diulang-ulang dalam surat tersebut, yang semua kita mungkin sudah menghafalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Maka nikmat mana lagi yang kalian dustakan, yang kalian lupakan, yang kalian abaikan? Inilah dua nikmat yang besar yang kita rasakan, yang kita nikmati setelah kita bergabung dan menjadi peserta di belajar Islam dasar. Ada dua nikmat, nikmat persaudaraan, nikmat kebersamaan, dan yang kedua adalah nikmat kemudahan mencari ilmu, kemudahan belajar, dan juga gratis. Maka berbahagialah seseorang yang bergabung, seseorang yang menjadi peserta belajar Islam dasar. Sebagai promosi ya. Maka berbahagialah seseorang yang telah bergabung menjadi peserta belajar Islam dasar, yang telah mendapatkan dua nikmat ini. Maka berbahagianya itu adalah berbahagia yang hukumnya adalah wajib. Jadi hukum berbahagia di sini adalah sebuah kewajiban, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat 58, "Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu
huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dan dengan rahmat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka berbahagialah kalian. Lihat, diperintahkan untuk berbahagia setelah mendapatkan karunia, setelah mendapatkan nikmat. Kemudian disebutkan bahwa karunia tersebut, nikmat tersebut diantaranya adalah nikmat persaudaraan dan nikmat mencari ilmu. Maka karunia tersebut, nikmat tersebut adalah khair, lebih baik, khairum mimma yajma'un, bahwa karunia tersebut, nikmat tersebut itu jauh lebih baik, jauh lebih utama, mimma yajma'un, dari apa-apa yang kalian kumpulkan. Jadi menjadi peserta, menjadi pelajar di belajar Islam dasar BID adalah kebahagiaan. Kebahagiaan mendapatkan karunia, kebahagiaan mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dua nikmat tadi. Dua nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Nikmat kebersamaan dan nikmat dimudahkannya dan digratiskannya mencari ilmu. Maka sadarilah poin ini, sehingga setelah ini seseorang harus benar-benar memanfaatkan keberadaannya di sini semaksimal mungkin. Nah, jadi poin ini adalah poin yang harus disadari dengan kesadaran yang sungguh-sungguh, yang benar-benar, bahwa ketika dia telah mendaftarkan diri, dan alhamdulillah mendaftarkan diri juga tidak ada tesnya ya. Ada tesnya enggak? Enggak ada ya. Nah, artinya apa? Setelah dia mendaftar, kemudian dia menjadi peserta, menjadi pelajar. Nah, maka sejatinya dia telah menjadi seseorang yang penuh dengan kebahagiaan. Karena mendapatkan dua nikmat tadi, nikmat persaudaraan, nikmat kebersamaan, dan nikmat dimudahkannya, digratiskannya mencari ilmu. Maka di awal sadarilah poin ini. Nah, maka poin berikutnya setelah sadar, maka poin berikutnya adalah untuk senantiasa memanfaatkan semaksimal mungkin di sini. Semaksimal mungkin menjadi peserta, semaksimal mungkin menjadi pelajar. Jadi setelah itu harus memanfaatkan semaksimal mungkin. Jangan sampai seperti siapa? Jangan sampai seperti siapa? Jangan sampai seperti orang-orang munafik. Nah, jangan sampai seperti orang-orang munafik di zaman Rasulullah SAW. Mereka hidup di tempat yang mulia, belajar dengan guru yang mulia, dengan materi yang mulia, dengan cara yang mulia, dengan sistem lingkungan yang mulia. Lihat, semua fasilitas yang ada mereka miliki. Tempat yang mulia, guru yang luar biasa, materi yang bagus, cara yang menakjubkan, sistem lingkungannya terbentuk untuk mencari ilmu. Lihat, semua fasilitasnya mereka miliki dan mereka rasakan. Bersamaan dengan itu, mereka menyia-nyiakan untuk belajar. Nah, mereka menyia-nyiakan untuk belajar. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat 16, wa minhum man yastami'u ilaik hatta idza kharaju min indik qalu lil ladzina utul ilma madza qala anifa. Dan di antara mereka
ada yang mendengarkan pelajaran darimu wahai Muhammad. Orang-orang munafik hadir, duduk, bermajelis di majelisnya Rasulullah SAW, mendengar. Tapi ketika mereka mendengar dengan pandangan yang atau pendengaran yang kosong, hati yang tersibukkan, hati yang tidak hadir, dan seterusnya. Hatta idza kharaju min indik, ketika mereka telah selesai dari belajar bersamamu, qalu lil ladzina utul ilma, mereka bertanya kepada orang-orang yang beriman, madza qala anifa, apa yang tadi disampaikan. Lihat, mereka hadir, kemungkinan mereka ngantuk, tertidur, atau ketika mereka tidak ngantuk, tidak memejamkan matanya, hatinya yang apa? Yang tertidur. Ulaikal ladzina taba'allahu ala qulubihim. Mereka lah orang-orang yang telah Allah kunci, Allah tutup, Allah gembok hati-hati mereka sehingga cahaya ilmu tidak bisa masuk ke hati mereka. Inilah mereka, orang-orang munafik yang keberadaan mereka dengan fasilitas yang luar biasa, mereka menyia-nyiakan untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan manfaat dari ilmu, mendapatkan cahaya ilmu dari Rasulullah SAW. Tapi kalau masalah bicara, orang-orang munafik itu paling sering, paling besar bicaranya. Nah, maka kemudian tidak sama antara orang yang mendapatkan nikmat. Nah, sekarang perbandingan. Sekarang apa perbandingan? Maka tidak sama antara orang yang telah mendapatkan nikmat, kemudian dia manfaatkan nikmat tersebut, dia maksimalkan nikmat tersebut, dengan orang yang mendapatkan nikmat, namun tidak dia manfaatkan, tidak dia maksimalkan. Apa adanya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 9, ayat yang populer, ayat yang masyhur. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Lihat. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, tidak akan sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Lihat, tidak sama antara orang yang mendaftar. Sekarang masuk ke poinnya. Tidaklah sama antara orang yang mendaftar kemudian belajar dengan orang yang mendaftar kemudian tidak belajar. Mana dalilnya tuh? Dalil tadi. Surat Az-Zumar ayat 9. Tidak sama orang yang mendaftar kemudian dia belajar dengan orang yang mendaftar kemudian tidak belajar. Kemudian tidak sama antara orang yang menyimak materi, kemudian mencatat, kemudian paham, dengan orang yang menyimak materi, kemudian tidak mencatat dan tidak paham. Tidak sama antara orang yang menyimak materi, mencatat materi, paham materi, kemudian mengerjakan tugas, mengerjakan kuis, dengan orang yang tidak menyimak materi tapi mengerjakan kuis. Tidak sama semuanya ya. Nah, tidak sama. Tidak sama dan tidak akan pernah sama. Maka pastikanlah semua kegiatan di sini, di belajar Islam dasar ini, nah maka pastikanlah semua kegiatan di sini dimanfaatkan betul semaksimal mungkin, dari kegiatan yang wajibnya, kegiatan yang tambahannya dan yang lainnya, maka harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Jujurlah ketika mendaftar. Ingin apa? Ingin mendapatkan apa? Apa tujuannya? Jangan menjadi orang-orang munafik. Nah, karena ingat bahwa ketika mendaftar,
dipastikan 100% bahwa ketika dia mendaftar pasti ingin belajar, pasti ingin mendapatkan ilmu, pasti ingin menjadi jauh yang lebih baik dari sebelumnya, dan seterusnya. Belajar itu ya betul, dari awalnya tidak tahu menjadi tahu. Belajar itu dari awalnya yang tidak suka menjadi suka. Belajar itu dari awalnya yang tidak beramal menjadi beramal. Maka semua itu harus benar-benar dipastikan, didapatkan. Menjadi tahu, menjadi suka, dan menjadi beramal. Nah, jadi ini poin yang penting ya. Nah, maka sebagai potret keteladanan memanfaatkan keberadaan di dekat sumber ilmu, di dekat fasilitas yang memudahkan untuk mendapatkan ilmu. Nah, kita akan melihat bagaimana potret keteladanan memanfaatkan keberadaan di dekat sumber ilmu, yaitu ketika mereka dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka itu adalah pasukan Abdul Qais, pasukan Abdul Qais. Nah, inilah potret mereka-mereka yang memanfaatkan keberadaan mereka ketika mereka dekat dengan sumber ilmu, dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasukan Abdul Qais merupakan pasukan yang berasal dari Bahrain. Kemudian ingin belajar, kemudian ingin menuntut ilmu. Coba dicek ya, jarak antara Bahrain menuju Madinah itu kan kurang lebih 1.300 km. Itu jarak jelas terbentang begitu jauh. Kemudian jelaslah membutuhkan biaya, membutuhkan energi, membutuhkan kekuatan, membutuhkan tenaga, dan juga apa? Harus meninggalkan keluarga. Harus meninggalkan keluarga. Kenapa? Karena mereka semata-mata ingin belajar, ingin mendapatkan ilmu. Jauh-jauh dari Bahrain menuju apa? Madinah. Harus menempuh jarak 1.300 km. Kebayang biayanya, kebayang apa tenaga mereka, energi mereka, pikiran mereka, dan juga apa mereka ya meninggalkan apa keluarga mereka. Itulah perjuangan. Karena ya semua kita tahu bahwa konsep dari perjuangan adalah mengeluarkan. Konsep dari perjuangan adalah mengeluarkan. Gak ada namanya perjuangan tapi menerima. Itu mah nanti ya setelahnya. Tapi konsep awal sebuah perjuangan, dia adalah mengeluarkan. Mengeluarkan tenaganya, mengeluarkan pikirannya, mengeluarkan hartanya, bahkan dia pun mempertaruhkan jiwanya. Itu kan konsep dari perjuangan, pengorbanan. Pasti dia akan mengeluarkan sesuatu. Kalau kita dengar kata perjuangan, maka yang terlintas, terbesit di benak kita adalah apa-apa yang dikeluarkan, apa-apa yang dilakukan, itulah perjuangan, itulah pengorbanan. Mereka mengeluarkan biaya, harta berarti tenaga, pikiran. Mereka pun harus merelakan kebersamaan mereka dengan keluarga, dengan istri, dengan anak. Demi apa? Demi ilmu. Demi apa? Demi ilmu. Mereka harus merelakan kebersamaan waktu mereka dengan keluarga, dengan istri, dengan anak yang harusnya bersama, tapi mereka relakan itu semua hanya semata-mata dengan ilmu. Tapi mereka, nah, kalau disamakan pasukan Abdul Qais dengan seluruh peserta,
itu sama-sama berjuang. Sama-sama apa? Berkorban. Kalau perbedaannya apa kira-kira? Perbedaannya. Ada nggak perbedaannya? Hah? Perbedaannya ya kalau mereka apa? Kalau mereka mengeluarkan biaya, sementara peserta tidak ya. Tapi harus pakai biaya kuota juga ya. Nah, tapi sama-sama berjuang, sama-sama berkorban. Berkorban apa? Ya tadi tenaga, kemudian energi, dan juga apa? Berkorban waktu. Pasti ada waktu yang diambil yang harusnya bersama, bercengkrama, liburan dengan keluarga, tapi dia alihkan, dia sisihkan untuk mencari ilmu. Maka itulah kebahagiaan, itulah perjuangan. Karena ingat bahwa ketidakbersamaan kita dengan orang yang kita cintai karena ada sesuatu untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak bisa bersama dengan mereka, orang-orang yang kita cintai, maka yakinlah bahwa ketidakbersamaan kita dengan mereka itulah sebab Allah akan menjadikan kita bersama mereka di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka yakinlah tentang apa? Hal tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan balasan kepada hamba-hambanya yang jujur. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan balasan untuk hamba-hambanya yang jujur. Terlebih mereka telah berjuang, telah membela, telah menjaga agama Allah, ilmu Allah, dan seterusnya. Inilah pasukan Abdul Qais. Jauh-jauh mereka datang dari Bahrain ke Madinah untuk apa? Untuk mencari ilmu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyambut mereka. Menyambut apa? Menyambut mereka dengan mengatakan marhaban bil qaum ghaira khazaya wala nadama. Selamat datang untuk kalian para pencari ilmu tanpa ada kesedihan, tanpa ada penyesalan. Maka Rasulullah menyambut mereka. Kenapa Rasulullah menyambut mereka? Karena mereka adalah orang-orang yang mulia. Orang-orang yang mulia yang ingin mendapatkan kemuliaan, yaitu ilmu. Maka yakinlah bahwa Rasulullah SAW senantiasa menyambut para penuntut ilmu sebagaimana Rasulullah menyambut pasukan Abdul Qais. Rasulullah menyambut, dan alhamdulillah tim belajar Islam dasar ya, kami semua ya sudah mengikuti sunnah Nabi ini. Dengan cara apa? Menyambut semua peserta yang hadir, peserta yang mendaftar. Berarti ya ini semua sesuai dengan sunnah Nabi. Jadi di antara sunnah Nabi adalah menyambut peserta, menyambut pelajar yang ingin belajar. Menyambut dan memberikan fasilitas belajar. Ini kan sunnah Nabi. Ini pun apa? Menjadi sunnah Nabi. Artinya sunnah Nabi itu luas cakupannya. Dan luas apa bentuknya. Jangan lagi apa terbesit, terpikir di benak kita sunnah Nabi hanya dalam penampilan, hanya dalam fashion, dan seterusnya ya. Sunnah Nabi itu luas. Menyambut pelajar itu apa? Sunnah Nabi. Mana contohnya? Ini contohnya. Marhaban bil qaum ghaira khazaya wala nadama. Nah, kemudian potret dari pasukan Abdul Qais adalah lihat. Nah, ketika disambut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pasukan Abdul Qais pertama paham betul bahwa keberadaan pasukan Abdul Qais di Madinah itu keberadaan yang tidak selamanya. Tidak apa selamanya, terbatas.
ada durasinya. Mereka harus pulang. Belajar di BID pun apa? Itu 8 semester, 4 tahun. Berarti ada durasinya. Ada keterbatasan waktunya. Maka poin pertama, pasukan Abdul Qais paham betul bahwa keberadaannya dengan sumber ilmu Rasulullah SAW itu sangat terbatas. Maka ketika dia telah mengetahui bahwa itu adalah keterbatasan, maka dia pun apa? Mereka pun apa? Memanfaatkan, memaksimalkan apa? Keberadaan mereka. Ini poin pertama. Berarti harus apa? Harus senantiasa ya ingat dengan apa? Dengan waktu. Nah, 1 pekan berlalu, 2 pekan berlalu, apa yang telah didapat? Artinya apa? Setiap pekan harus ada evaluasi. Apa yang harus apa? Ditingkatkan. Apakah sudah maksimal atau belum? Nah, berarti pelajaran keteladanan dari pasukan Abdul Qais itu sangat terikat dengan waktu. Itulah modal dari pencari ilmu para pelajar. Harus senantiasa terikat dengan waktunya. Harus disiplin berarti. Ini poin pertama berarti. Asik ya belajar apa? Keteladanan langsung apa dari kisah seperti ini. Pasukan Abdul Qais ini yang pertama. Yang kedua, pasukan Abdul Qais. Nah, lihat. Kemudian menyampaikan sebuah ya keluhan atau kenyataan atau fakta. Lihat, pasukan Abdul Qais itu berkata, "Ya Rasulullah, inna bainana wa bainakal musyrikin min mudar." Wahai Rasulullah, sesungguhnya antara kami di Bahrain dan antaramu di Madinah ini ada orang-orang musyrik dari Mudar yang senantiasa mengganggu kami, senantiasa menghasut kami, senantiasa jahat kepada kami. Kira-kira pasukan Abdul Qais ini telah mengetahui apa? Salah satu materi di belajar Islam dasar ada materi ini. Materi yang pertama dipelajari di semester pertama tentang apa? Tentang apa? Penghalang ilmu. Menuntut ilmu. Iktolab ya, kendala mencari ilmu. Berarti sama ya. Kalau disama-samakan sama, berarti lihat pasukan Abdul Qais itu tahu tentang ikut tolab, tahu tentang penghalang-penghalang mencari ilmu, penghalang-penghalang mendapatkan ilmu. Dikeluhkan, ya Rasulullah, inna bainana wa bainakal musyrikin min mudar. Artinya apa? Berarti yang harus diketahui oleh pelajar itu memang adalah fakta yang apa? Yang terjadi antara apa? Antara dirinya. Dan dia harus jujur memang. Apa yang menjadi penghalang dirinya apa? Untuk belajar, kesibukannya lah. Apalagi terus gadgetnya ya. Ketika menyimak materi misalnya ada DM, ada WA atau seterusnya, itu kan semua penghalang tuh. Berarti sama seperti apa pasukan Abdul Qais mengeluhkan apa? Bahwasanya apa? Antara kami dengan dirimu wahai Rasulullah itu ada musyrikin. Berarti sama antara kami dengan materi itu ada penghalangnya tuh. Malesnya apalagi dan seterusnya. Berarti apa? Poinnya mengetahui apa? Awak ikut tolak berarti. Berarti clear ya, sama berarti. Kemudian yang kedua, wa inna la nasilu ilaika illa fi syahril haram. Sesungguhnya kami tidaklah mendatangimu kecuali di bulan haram. Artinya kesempatan kami untuk belajar bersamamu itu hanya di bulan haram. Berarti keteladanan yang ketiga bahwa pencari ilmu harus menyempatkan space waktu khusus untuk belajar. 24 jam. Artinya dia harus apa? Harus memastikan mana waktu yang memang dia fokus untuk belajar. Taruhlah misalnya kapan? Ba'da subuh, ba'da maghrib. Nah,
Di waktu-waktu itu semua kita berbeda-beda. Ada yang di waktu malam itu mantangnya, artinya pikirannya fresh ya, tidak ada gangguan. Itu di waktu malam ya, silahkan maksimalkan waktu malamnya. Kalau tidak bisa di waktu malam, itu di waktu pagi, di waktu sore, dan seterusnya. Artinya tidak ada paksaan di sini. Yang terpenting adalah bahwa setiap pencari ilmu dia harus punya space waktu khusus setiap harinya. 30 menit, sejam. Untuk Untuk menyimak materinya. Jangan ditumpuk-tumpuk. Dikit-dikit lama-lama menjadi bukit ya, sulit nanti. Lihat di sini Abdul Qais. Pasukan Abdul Qais. Tahu waktu yang menjadikan mereka belajar dengan Rasulullah di bulan haram, maka mereka maksimalkan di bulan haram, datang ke Madinah untuk belajar. Maka sama dengan dengan peserta, berarti dengan pelajar di sini harus punya waktu dan semua sudah terjadwal. Tinggal tinggal berarti ada space waktu yang benar-benar dikhususkan. HP-nya ditinggalkan, jangan ya pakai HP nanti. Artinya dia fokus untuk Untuk mendengar materinya, mencatat materinya, memahami materinya, kemudian mencatat faidahnya, mencatat sesuatu yang belum paham, nanti ditanyakan di kelas sinkronus dan seterusnya. Artinya ini kan keteladanan. Tidak mungkin ya 24 jam tidak ada waktu waktu khusus untuk untuk belajar. Nah, maka harus harus ada space waktu khusus setiap harinya untuk belajar. Hatta ya sampai sampai weekendnya, Sabtu Ahadnya pun harus ada space waktu untuk belajar. Nah, ini berarti keteladanan yang ketiga. Kemudian fahaditsna bijamilin minal amri. Ya Rasulullah, inilah keadaan kami. Lihat, orang yang jujur, orang yang telah sadar akan kondisi kekurangannya, itu kan poin yang luar biasa. Ketika seseorang telah sadar akan kekurangannya, dari ilmu, dari kebaikan, itu adalah satu nikmat yang dengannya dia akan mudah untuk berubah. Kenapa orang itu sulit untuk berubah? Karena di awal dia tidak menyadari bahwa dirinya itu tidak kurang, tidak memiliki kekurangan, tidak ingin meningkatkan kualitasnya. Maka kalau demikian dia lebih dekat kepada jurang kesombongan. Nah, maka kesadaran akan kekurangan diri sehingga ingin untuk senantiasa memperbaiki diri dengan ilmu, itu nikmat yang luar biasa. Artinya semua kita harus ya menjaga, kemudian merawat ya kesadaran ini, bahwa semakin kita belajar itu pasti akan merasakan semakin kurang. Nah, maka setelah ada kesadaran ini, fahadisna bijamilin minal amri, bukan bukan semata-mata langsung pasrah. Sudahlah, memang sudah seperti ini takdirnya, bukan begitu ya. Itu kesalahan. Ketika sudah ada kesadaran, nah itu poin penting. Artinya berarti ada kebaikan yang Allah inginkan. Fahadisna bijamilin minal amri. Maka ya Rasulullah, kabarkan kepada kami, ajarkan kepada kami bijamilin, dengan sesuatu yang penting. Jamil di sini sesuatu yang penting. Berarti pasukan Abdul Qais itu mengetahui kewajiban, mengetahui prioritas, berarti. Ini poin. Berarti keteladanan keempat dari pasukan Abdul Qais adalah mengetahui kewajiban yang harus diketahui, mengetahui prioritas yang harus diketahui, diilmui, diamalkan. Nah, fahaditsna bijamilin minal amri. Lihat, in amilna bihi dakhalnal jannah. Nah, sekarang lihat. Ini kan luar biasa. Ini cara belajarnya pasukan Abdul Qais. Dari 4 keteladanan tadi, itu kan
yang mereka ingin dapat. Maka lihat, setelah mereka menyebutkan 4 poin tadi, itu mereka langsung menjelaskan, langsung menyebutkan tujuannya, outputnya apa. Lihat, apa outputnya? In amil nabihi, jika kami mengamalkannya. Nah, ini kan outputnya nih. Artinya apa tujuannya, apa hasilnya? Jangan sampai hanya diketahui di pikiran, di akal, di otak, hanya tercatat di mana? Di buku catatan, hanya tercatat di postingan, bukan. Tapi outputnya adalah yang pertama, in amil nabihi, jika kami mengamalkannya. Berarti apa yang disimak, apa yang dipahami, apa yang dicatat, apa yang dihafal, itu outputnya adalah untuk diamalkan. Ini kan dahsyat betul berarti pasukan Abdul Qais. Nah, dan yang kedua, outputnya apa? Dakhalnal jannah, jelas ini balasan dari Allah. Wa nad'u bihi man wara'ana. Ini kan output luar biasa. Wa nad'u bihi man wara'ana. Setelah kami mengetahui itu semua, kami akan mengajak orang-orang di kampung kami. Artinya apa? Berarti berdakwah, mengajarkan berarti. Nah, yang sudah menjadi peserta belajar Islam dasar semester depan, ajak orang lain untuk masuk ke sini dan juga mengajarkan materi yang sudah dipelajari. Ini kan berarti outputnya langsung disadari oleh pasukan Abdul Qais. Bukan dari Rasulullah, bukan dari penyelenggara belajarnya berarti, tapi outputnya langsung disadari oleh pasukan Abdul Qais, harus diamalkan dan harus didakwahkan kepada mereka yang berada di kampungnya. Ini kan dahsyat betul berarti. Ada berapa keteladanan berarti yang bisa kita petik dari pasukan Abdul Qais? 5, 6 ya, berbeda pendapat ya, gurunya satu tapi pendapatnya berbeda-beda ya. Nah, berarti dari situ kita paham ya kenapa muncul madhab-madhab yang banyak itu ya. Baik, jadi jadi itu poinnya. Nah, inilah ya pembukaan dan juga bekal keteladanan dari pasukan Abdul Qais. Adapun pengumuman terkait belajar di BID itu kan semua sudah di-share ya. Pekan kemarin itu semua sudah di-share, mulai dari panduan umumnya, kemudian pengisian IRS-nya, kemudian tata tertibnya. Nah, maka silahkan dibaca ulang, dipahami lagi, dan seterusnya. Nah, itu keteladanan dari Abdul Qais. Nah, adapun sistem belajar semua sudah diketahui ya. Nah, nanti sistemnya seperti ini. Nah, menyimak materi, kemudian mengerjakan kuis. Nah, jujur tadi ya tidak akan sama orang yang menyimak materi, mencatat materi, paham materi, kemudian mengerjakan kuis dengan orang yang tidak menyimak kemudian mengerjakan kuis. Itu tidak akan sama ya. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Nah, jadi ada menyimaknya, ada mengerjakan kuisnya. Nah, semua sudah terjadwal ya. Silakan dimanfaatkan betul setiap pekannya. Ingat outputnya ya, diamalkan dan diajarkan. Dari mana? Dari pasukan Abdul Qais. Nah, itu keteladanannya itu luar biasa. Nah, kemudian berikutnya, nah kemudian di sini ada beberapa poin ya
program. Nah, nanti ya silahkan ada kelas sinkronus, nanti di-share ya pengumumannya. Nah, daftarkan diri untuk Untuk memaksimalkan keberadaan di sini. Nah, kemudian kelas kursus, kelas hifzul mutun, hafal dan seterusnya. Artinya tadi keberadaan di sini itu dimaksimalkan semaksimal mungkin. Baik. Kemudian berikutnya terakhir ya ini. Nah, catatan untuk Untuk pelajar. Di sini ada beberapa poin. Nah, pertama, belajar adalah amanah. Belajar ya antum semua peserta di BID yang belajar sifatnya adalah Yang pembelajarannya sifatnya secara rekaman, sejatinya belajar itu kan sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita itu begitu perhatian ketika bermuamalah dengan manusia, pakaiannya, kondisinya, pikirannya, dan seterusnya. Kita sangat-sangat perhatian ketika bermuamalah dengan manusia, namun begitu nihil ketika bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui siapa yang menyimak, siapa yang mencatat, siapa yang memahami, siapa yang mengerjakan soal, siapa yang hanya mengerjakan soal tanpa menyimak, tanpa memahami, tanpa mencatat, dan seterusnya ya. Ini mah nggak gibah ya, fakta ini mah. Siapa yang harus mengerjakan soal, berarti kan dia menghilangkan satu step berarti dari menyimaknya. Nah, jangan sampai dia menghilangkan sifat kejujurannya. Baik. Kemudian yang kedua ya namanya perjalanan belajar adalah perjuangan. Nah, perjalanan mencari ilmu adalah perjuangan, dimulai dari mendaftar sampai nanti lulus, itu kan adalah rangkaian dari sebuah perjuangan. Maka pastikan yang namanya perjuangan kita semua sepakat kita semua bahwa yang namanya perjuangan itu kan pasti lelah, pasti pusing, pasti capek, dan seterusnya. Artinya ya semua kita paham betul bahwa yang namanya perjuangan, yang namanya pengorbanan itu pasti akan ada lelahnya, pasti akan ada pusingnya, pasti akan ada capeknya. Ini adalah adalah konsekuensi seseorang mau berjuang, mau berkorban. Tidak ada yang namanya perjuangan itu nyantai-nyantai. Coba datangkan contohnya. Enggak ada ya, kecuali ya memang Allah berikan nikmat nikmat ya yang itu merupakan keutamaan. Tapi sejatinya perjuangan itu ya pasti ada lelahnya. Lelahnya untuk mengatur waktu, lelahnya untuk mencatat, lelahnya untuk memahami, pusing. Nah, kalau sudah lelah, kalau sudah pusing, kalau sudah capek, dipastikan bahwa Anda semua itu berada di jalan yang benar berarti. Di jalan perjuangan. Nah, pasti ada lelahnya, ada pusingnya. Nah, pasti ada capeknya. Nah, maka perjuangan itu pastikan bahwa setiap perjuangan kita yang kita rasakan dari kepusingan, kelelahan, kecapean itu harus berbeda dengan orang lain. Dan juga harus berbeda dengan ya orang-orang kafir sana. Karena itulah pembedanya. In takunu ta'lamuna fa innakum ta'lamuna kama ya'lamun. Jika masalahnya adalah sama-sama capek, sama-sama sulit, sama-sama susah, sama-sama pusing, maka kalau kalian demikian, maka ingat bahwa orang-orang kafir pun itu pun sama. Mereka merasakan pusing, merasakan lelah, merasakan letih dan seterusnya. Tapi perbedaan antara kalian yang beriman dengan mereka yang tidak beriman dalam sebuah perjuangan, wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian itu dengan
lelahnya, dengan letihnya, dengan pusingnya, itu mengharapkan harapan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka tidak memiliki harapan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka pastikan bahwa setiap keletihan yang nanti dirasakan, coba itu sebagai Sebagai bukti wasilah. Bukan wasilah ya perantara. Perantara kepada Kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pastikan semua itu penuh dengan dengan harapan. Dan kemudian kemudahan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudahan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memudahkan segalanya. Betul dengan doa, betul dengan doa. Poinnya adalah maka seseorang itu harus senantiasa manteng eling ke Allah Subhanahu wa taala. Artinya Dia harus senantiasa terikat begitu kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia harus punya hubungan yang begitu begitu kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia jaga dengan cara Dengan cara tilawah Al-Qur'an, menjaga sholat malamnya. Nah, itu semua adalah sebab-sebab agar Allah mudahkan dirinya. Dan yang keempat, berikutnya manfaatkan keberadaan grup dan admin wali Rumble. Nah, jadi mereka adalah orang-orang luar biasa garda terdepan untuk kelancaran dan keberlangsungan kita semua belajar. Mereka admin itu juga manusia, bukan robot. Mereka memiliki kegiatan lain, kesibukan lain dan seterusnya. Maka maklumilah, maka hargailah, maka juga muliakanlah. Nah, maka semua mereka jelas adalah kepercayaan dari belajar Islam dasar. Maka barang siapa yang menghormati mereka, memuliakan mereka, memaklumi mereka, menghargai mereka, itu pun sejatinya telah menghargai program belajar Islam dasar ini. Barang siapa yang tidak bisa menghargai orang, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menghargainya. Nah, maka jaga ucapan, jaga pesan tulisan, keluhan. Nah, artinya betul setiap masalah, setiap kendala yang terjadi, ingat bahwa setiap masalah, setiap kendala yang terjadi itu pasti ada solusi. Pasti ada solusi. Tinggal tenang ya. Kemudian artinya ada komunikasi yang baik. Ketika ada komunikasi yang baik, pasti setiap masalah, setiap kendala terselesaikan. Pasti ada solusi. Dan mereka semua tuh orang-orang baik ya. Artinya dimanfaatkan betul. Untuk Untuk berlangsungnya semua kita belajar. Nah, kemudian berikutnya poin yang ingin Anda sampaikan juga jika ada perubahan dalam panduan umum dan seterusnya, itu hal yang wajar ya. Perubahan itu adalah sebuah keniscayaan ya. Artinya kita semua tidak bisa lepas dari perubahan. Karena kita pun sedang mencari untuk mendapatkan sesuatu yang paling terbaiknya untuk semua belajar. Maka dimaklumi, dihargai dan seterusnya. Nah, karena kita tidak memikirkan satu individu, tapi yang kita pikirkan semuanya. Dan pesan terakhir murojaah dan murojaah. Demikian yang bisa Ana sampaikan. Pesan terakhir dari Ana rajin dan giatlah belajar sebagaimana yang telah disampaikan tadi ya. Nah, silakan dimanfaatkan faidah yang tadi sudah didengar dan dipraktekkan, diamalkan sebagaimana keteladanan dari pasukan Abdul Qais. Dan poin terakhir yang ingin Ana sampaikan dan selalu Ana sampaikan di akhir, bahwa jangan pernah luput, jangan pernah tertinggal, jangan pernah pelit. Untuk Untuk senantiasa selipkan doa untuk kami semua tim di sini, agar agar senantiasa sehat selalu. Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita semua. Taib, barakallahu fikum. Cukup sampai di sini apa yang bisa Anda sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, silakan.
1, 2 pertanyaan. Silakan. Ada? Jika tidak ada, kita cukupkan ya. Dan sebentar. Ustaz, Ana mau bertanya, Ustaz. Pasukan Abdul Qais ke Madinahnya dari Bahrain naik apa tuh, Ustaz? Kendaraannya apa? Unta ya, Unta? Ya, apa kendaraannya ya bisa unta, bisa berjalan kaki ya. Soalnya apa? Mereka tidak bikin konten ya, karena belum ada. Nggak ada. Artinya apa? Mereka ya kemungkinan ya berjalan kaki, naik unta ya memang apa itu sesuatu yang masyhur ya di zaman itu. Jauh sekali, Ustaz, 1.300 kilo. Nah, taib ya artinya bukan jauhnya ya, tapi tadi pengorbanannya, bukti dari apa kejujurannya, kebutuhannya dan seterusnya. Maka apa semua itu ya harus kita apa ambil apa pelajaran. Yang mana apa Allah Subhanahu wa taala, poin Allah Subhanahu wa taala itu sejatinya untuk kita semua telah Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dengan adanya apa internet seperti ini. Ingat bahwa kemudahan yang Allah berikan di zaman kita ini yang tidak Allah berikan di zaman dulu, itu jangan sampai kemudahan yang telah Allah berikan ini itu malah memberatkan kita kelak di hari kiamat. Artinya Pak, semua yang kita miliki dari fasilitas ini semua, ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah apa pasti akan ditanya. Kamu beli kuota sebulan berapa giga sebulan kira-kira? 50 berapa? 52 giga ya. Atau yang semisalah dengannya. Itu akan ditanya tuh. Itu habisnya untuk apa? Untuk IG-an kah? Untuk Shopee-an kah? Atau yang lainnya? Ingat bahwa kemudahan yang Allah berikan ini jangan sampai apa? Menjadi pemberat kita nanti di hari kiamat. Baik. Ya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum, Ustaz. Tapi terkait apa rekaman dari yang sebelumnya itu coba dikondisikan ya ke admin coba. Ustadz, saya izin bertanya. Nah, silakan. Untuk yang tidak bisa ikut ujian moka, nggak apa-apa ya Ustadz? Atau harus diikuti? Tertinggal ya, luput ya, nggak ada ujian apa susulan ya. Yang penting paham ya. Tape apa sepertinya apa tidak ada susulan ya. Nah, jadi apa waktunya apa cuma hari Sabtu kemarin ya. Wallahu ta'ala. Jadi apa jika seperti itu ya seharusnya apa seseorang ya harus apa sesuai atau apa mengetahui apa jadwal yang apa sudah di-share ya. Adapun apa ketika tertinggal yang memang apa tidak ada jadwal untuk pengulangan ya berarti apa harus legowo ya menerima dan itu semua apa ya apa sebagai apa evaluasi apa untuk diri sendiri ya. Baik, Allah alam. Yang penting apa? Yang penting harus apa? Harus semangat dan sifat seorang muslim itu adalah tidak terjatuh ke lubang yang sama. Jangan sampai apa nanti tertinggal apa? Tertinggal ujian akhir. Jangan ya. Nah, semoga apa Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua. Baik, cukup ya sampai di sini. Syukran Ustadz.
Baik, barakallahu fikum. Semoga apa yang kita dengarkan, kita simak, kita catat, kita pahami bermanfaat sebagai bekal untuk perjalanan kita semua belajar di semester ini. Dan hari ini sudah masuk ya pembelajaran. Semoga apa Allah mudahkan. Semoga bekal-bekal tadi bisa menjadi ya motivasi sampai nanti apa penutupan, dan insya Allah bertemu dengan anak apa nanti di akhir ya, insya Allah. Barakallahu fikum. Naktafi bihadal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz. Jazakallah Ustaz. Waalaikumsalam.